Baik, terima kasih Pak Doni. Mohon izin share screen ya. Apakah sudah nampak Pak? Sudah Proses, terlihat. ya, oke. Oh ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu-ibu rekan perkuliahan insinyur. Izinkan saya memaparkan tentang kasus profesionalisme di dalam membuat aplikasi pemesanan tiket kapal melalui chatbot. Nah, ini kan studi kasus saya itu tentang bidang saya atau informatika. Nah, outline yang ingin saya sampaikan berdasarkan tugas kemarin itu pertama adalah identifikasi masalah, kemudian karakteristik masalah yang terdiri dari yang terdiri dari yang terdiri dari permasalahan dalam menganalisis kebutuhan pengguna, kemudian evaluasi tantangan teknis, tinjauan pasar, metode analisis, dan kemudian implementasinya. Yang pertama adalah permasalahan dalam menganalisis kebutuhan pengguna. Nah, permasalahan itu di breakdown lagi menjadi 3 masalah. Yang pertama itu kebutuhan pengguna itu yang beragam. Nah, selain secara teknis juga dalam membuat chatbot itu kebutuhan pengguna itu sangat sulit disesuaikan karena ada terkait dengan sistem yang ada di sistem informasi tiketing, misalnya jenis kapal, keberangkatan, perjalanan, dan metode pembayaran. Nah, selain itu juga kebutuhan pengguna itu memiliki berbagai macam bahasa gitu chatbot saat melakukan chatting kepada chatbot itu. Entah dia pakai bahasa singkatan ataupun bahasa yang tidak formal sehingga kemungkinan kebutuhan pengguna yang beragam ini juga harus memperhatikan dari sisi bahasa pengguna gitu. Nah, ini juga ada hubungannya sama komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif itu terutama saat chatbot menghadapi pertanyaan atau permasalahan yang rumit, misalnya saat ingin membatalkan tiket ataupun ingin komplain terhadap keberangkatannya. Nah, itu kan biasanya di luar dari menu-menu yang ada di chatbot. Kemudian yang terakhir adalah validasi pembayaran. Nah, saat menggunakan validasi pembayaran ini juga membicarakan masalah keamanan pada sistem. Bagaimana saat suatu kunci atau sandi dibuat, nah itu bisa tetap terautentikasi oleh user sehingga baik dari sisi sistem maupun penggunanya juga sama-sama aman dalam melaksanakan transaksi pembayaran. Kemudian berikutnya adalah permasalahan dalam evaluasi tantangan teknis. Nah, yang juga di breakdown menjadi 3. Yang pertama itu integrasi dengan sistem yang ada. Nah, karena sistem chatbot ini juga harus mengintegrasikan dengan sistem informasi kapal seperti penjadwalan, kemudian mohon maaf, karena integrasi ini juga harus terhubung dengan sistem informasi penjualan, tiketing, dan penjadwalan, maka bagaimana sistem chatbot ini dapat terintegrasi sehingga tidak ada gangguan saat terjadinya operasional gitu. Kemudian ada masalah teknis kinerja chatbot seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Di sini diajukan pertanyaan bagaimana mengoptimalkan bot agar dapat melayani pengguna dalam skala besar. Nah, ini terkait komputasi, karena komputasi pada komputer itu kan juga terbatas, jadi harus memiliki performa yang besar. Kemudian yang terakhir itu keamanan data. Nah, karena data pengguna itu juga bersifat pribadi, juga di sini mungkin kita sebagai insinyur itu mungkin harus memperhatikan dari segi etiknya. Misalnya saat user itu mengirim misalnya foto KTP, nah dari situ mungkin kita harus meminta izin
ataupun sampai menjelaskan kepada user sampai mana penggunaan datanya itu akan akan digunakan oleh pihak pihak aplikasi gitu. Selanjutnya, nah ini yang terakhir adalah permasalahan dalam tinjauan pasar. Ini mungkin permasalahan yang agak eksternal. Yang pertama, pesatnya persaingan, kemudian diferensiasi dan mengenali peluang pasar. Nah, mungkin ini lebih kepada bagian pemasaran. Kemudian, adapun yang metode analisis yang paling utama diajukan itu ya analisis SWOT dari hasil pengumpulan data baik melalui penelitian pasar maupun wawancara. Kemudian setelah menganalisis SWOT, kita akan membuat pemodelan alur. Nah, setelah membuat model alur ini seharusnya ada juga kita itu menentukan bagaimana cara kerja pembuatan softwarenya. Karena kan dalam informatika juga ada SDLC atau yang juga disebut sebagai proses pengembangan software. Nah, adapun nantinya kalau dalam tahap implementasi adalah yang pertama itu kan pengembangan chatbot. Nah, saat pengembangan ini kita harus menentukan juga bagaimana chatbot ini dikembangkan dalam artian pakai metode apa, entah itu Scrum ataupun Waterfall ataupun yang lainnya. Karena kan ada banyak metode manajemen proyek ataupun metode pengembangan software. Nah, kemudian ada integrasi sistem. Nah, setelah chatbot 1 menit dibuat, lagi. bagaimana sistem itu diintegrasikan. Kemudian ada uji coba dan pelatihan chatbot. Nah, pelatihan chatbot ini adalah seharusnya tahap yang lain karena ini terkait dengan kecerdasan buatan atau AI. Nah, apabila chatbot menggunakan kecerdasan buatan, maka sebaiknya ini ada sistem yang agak terpisah itu dari sistem utama. Teknologi yang digunakan dalam pelatihan chatbot itu adalah NLP atau Natural Language Processing. Nah, di sini chatbot itu akan belajar bahasa manusia, kemudian dia akan berlatih juga tentang pertanyaan dan permintaan pengguna, kemudian bagaimana meresponnya, seperti yang ada di ChatGPT. Nah, saya juga menyarankan chatbot ini juga terintegrasi dengan ChatGPT atau OpenAI, sehingga dia lebih bisa memahami kebutuhan pengguna. Nah, kemudian tujuan akhir dari proyek ini adalah menciptakan aplikasi chatbot yang efisien dan mudah digunakan untuk pemesanan tiket kapal. Aplikasi ini harus mampu memenuhi kebutuhan pengguna, mengatasi tantangan teknis, dan bersaing dalam pasar. Dengan mengidentifikasi masalah, menganalisis secara komprehensif, dan mengimplementasikan solusi, proyek ini diharapkan dapat berhasil memenuhi tujuan ini. Harapannya dengan tugas ini, kita dapat merencanakan dan mengembangkan aplikasi pemesanan tiket kapal melalui chatbot dengan baik dan memahami proses perumusan masalah, analisis, dan implementasi dalam proyek pengembangan perangkat lunak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Pak. Saya kembalikan kepada. Ya, baik. Terima kasih Pak Dwi atas pemaparannya. Silakan para audiens atau para hadirin bila ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Dwi. Ya, saya ingin tanya Ya, Pak Dwi. silakan Pak Kalau Wayan. kalau ini chatbotnya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Dalam bahasa Indonesia, Pak. Oke, kalau kita kasih bahasa rojak gitu ya, kira-kira chatbotnya nangkep nggak ya? Mohon maaf, Pak. Tadi suaranya terpotong, Pak. Kalau kita tidak memberi bahasa Indonesia yang benar ya, ada Jawanya, ada Sundanya, ada Bugisnya gitu, kira-kira dia ngerti nggak ini memberi jawaban yang betul? Nah, kalau itu tantangan juga ya, Pak. Kalau berdasarkan hasil baca saya juga itu, pertama itu kita mengintegrasikannya dengan ChatGPT, Pak, yang lebih baik itu. Hmm. Kemudian kita juga harus melatih dari bahasa-bahasa yang tidak formal seperti bahasa campuran tadi, Pak. Begitu.
tantangan itu ya. Apa Pak? Ya, berarti itu sebuah tantangan. Ya, sebuah tantangan Pak. Iya, oke, oke. Oke, Pak Doni. Pak Dwi, silakan. Terima kasih Yang Pak lain. Wayan. Terima kasih Pak Dwi atas pemaparannya. Kita akan lanjut ya pada presentasi selanjutnya, Pak Nur.